wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rahmanda Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Ya, kali ini di channel YouTube Rumah Sakit Umi Barokah. Untuk episode keempat The Bayu Barokah Show ini kita ketemu lagi dengan narasumber kita, Dr. Tri Kurniasari. Ya Dok ya. Oke, waalaikumsalam dokter. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali, karena sebelumnya sudah pernah ya dengan Dokter Sari. Kebetulan di episode pertama waktu itu kita ngomongin tentang corona atau COVID-19 ya dok ya. Cuman untuk kali ini kita nggak lagi bahas corona, tapi nanti kita akan bahas sedikit tentang permasalahan kaitannya dengan pelayanan di rumah sakit, yaitu tentang rawat inap dan rujukan. Kira-kira apa aja dok yang akan dibahas nanti? Ya sekedar highlight aja gitu. Mungkin kita nanti membahas tentang alur rujukan, terus pasien apa aja sih yang sebenarnya itu harus perlu dirujuk. Dan mungkin alur rujukan yang benar, bagaimana caranya merujuk yang sesuai. Ya, jadi banyak kan dalam kami di rumah sakit, terutama di unit gawat darurat rumah sakit, itu kalau ketemu pasien atau ada pasien datang kan memang pilihannya ada beberapa ini ya dok ya, opsi ya. Maksudnya ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu kalau memang pada pasien-pasien yang sekiranya langsung bisa sembuh dengan diberikan obat setelah dilakukan pemeriksaan, pasien dipulangkan. Nah, tapi ada dua kondisi yang sekiranya itu memang memerlukan tindakan lebih lanjut. Yang pertama adalah dirawat inap, yang kedua adalah dirujuk. Jadi kita akan membahas seputar pasien-pasien yang perlu perawatan lebih lanjut, baik itu dirawat inap maupun dirujuk. Nah mungkin untuk awalan ya dok ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang rujukan, kaitannya dengan pasien-pasien ini, kondisi apa yang membuat pasien itu perlu dirawat inap dan kapan pasien itu perlu dirujuk. Saya kira itu harus kita sampaikan untuk mengawali ini dok. Iya, jadi pasien kan biasanya kalau di rumah sakit itu kan datang melalui dua pintu ya. Bisa dari poliklinik, itu biasanya sama dokter spesialis, atau memang untuk rumah sakit tertentu memang membuka poli umum. Atau lewat masuk melalui IGD. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang kapan sih pasien itu dirawat? Jadi pasien dirawat ketika memang mungkin satu ada tindakan yang harus dilakukan, misalnya operasi SC misalnya untuk melahirkan, atau memang dia ada seperti demam berdarah mungkin, atau misalnya tensi tinggi seperti itu, tinggi yang sampai menimbulkan gangguan fungsional, misalnya dia sangat pusing seperti itu. Nah kalau untuk yang masuk lewat IGD mungkin ya, itu biasanya penurunan kesadaran, terus dehidrasi, kecelakaan seperti itu. Mungkin rata-rata sama sih ya di rumah sakit manapun, mungkin kriteria kapan sih pasien itu dirawat itu hampir sama. Jadi tadi kan untuk pasien-pasien yang datang baik dari rawat jalan maupun dari rawat inap, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang perlu dirawat inap ya dok ya. Kecuali atau memang untuk cukup dengan pengobatan bisa dipulangkan atau memang pengobatan di rumah. Nah sekarang kalau mungkin kita khususkan pasien itu yang di unit gawat darurat aja dulu dok. Jadi supaya tidak rancu, maksudnya ya tadi ketika pasien yang datang ke unit gawat darurat itu pilihannya ada dipulangkan karena pasien bisa disembuhkan dengan obat jalan, atau dirawat inapkan dan dirujuk. Nah tadi maksudnya yang sekiranya perlu dirawat inap sudah dijelaskan oleh dokter Hari. Nah sekarang pertanyaannya, pada beberapa kondisi atau kondisi apa yang memang membuat pasien itu perlu dirujuk gitu dok? Pasien perlu dirujuk, pastinya kapan pasien itu harus dirujuk adalah ketika pasien tersebut membutuhkan pelayanan yang lebih, mungkin pelayanan yang tidak ada di rumah sakit yang pertama dituju, misalnya itu terkait sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit. Karena kan rumah sakit sendiri, mungkin dokter Bayu juga tahu kan ya, rumah sakit itu ada tipe A, B, C, D. Ketika itu rumah sakit tipe D, maka
spesialis yang memang harus ada di sana kan paling enggak ada 4 dasar, spesialis anak, obgyn, interna sama bedah. Ketika ada pasien yang membutuhkan perawatan khusus di luar dokter yang ada di rumah sakit awal tadi, maka pasien tersebut harus dirujuk. Itu pun berhubungan dengan sarana prasarana. Misalnya pasien membutuhkan ICU atau mungkin di zaman sekarang ini pandemi, yaitu pasien membutuhkan ruang isolasi, karena tidak semua rumah sakit itu memiliki ruang isolasi yang sesuai dengan Permenkes seperti itu. Jadi memang pertama jelas terkait pelayanan dokter spesialisnya itu ya, karena rata-rata pasien yang perlu dirujuk adalah yang perlu dirawat spesialis. Jadi tadi Dokter Sari mencontohkan untuk kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan spesialis tertentu juga, ketika di rumah sakit awal itu tidak ada, maka mau nggak mau harus dirujuk. Yang kedua adalah isu sarana prasarana atau peralatan. Maksudnya tadi dicontohkan untuk kondisi-kondisi infeksius, jadi butuh ruang isolasi. Nah itu seperti itu, karena memang di rumah sakit awal tidak ada, harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut, termasuk misalnya ICU dan sebagainya ya dok ya. Nah mungkin isu lain juga terkait dengan penuh ya dok ya, maksudnya pada suatu kondisi itu memang ruangannya penuh gitu, jadi sebenarnya spesialisnya ada, terus sebenarnya sarana prasarannya ada, tapi dari sisi rawat inapnya memang sudah penuh, jadi bisa juga ya dok ya. Bisa. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi dokter UGD sebagai pengambil keputusan harus memutuskan pasien ini untuk butuh dirawat, tapi sesuai keterbatasan tadi, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain ya dok ya. Nah mungkin ini dok, sebelum kita ngomongin pasien yang perlu dirujuk, pada pasien-pasien yang perlu dirawat inap, itu sekiranya biar masyarakat tahu atau pemirsa tahu, sebenarnya kalau setelah pasien itu datang, kemudian diputuskan untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut, atau taruhlah di rumah sakit Umi Barokah, itu apa saja yang dilakukan teman-teman atau tim dari dokter UGD sampai pasien itu dipindah ke ruangan dok? Karena kadang kan timbul pertanyaan, ini saya kapan ya dipindahnya ke ruangan, kok saya nunggunya di IGD udah agak lama gitu ya. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu memang harus menunggu. Nah supaya pemirsa tahu ini, sekiranya apa saja dok yang mungkin atau biasanya dilakukan saat oleh tim dari IGD atau rumah sakit saat mereka itu menunggu gitu dok? Ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal sih ya sebenarnya. Mungkin ini kita bahasnya ketika kondisi IGD itu sedang normal, bukan sedang baru banyak pasien datang. Karena itu juga sangat berpengaruh terhadap waktu tunggu pasien untuk masuk ke bangsal jika pasien itu rawat inap. Jadi yang pertama dilakukan itu pastinya yang pertama adalah anamnesis atau pemeriksaan fisik pasien tersebut. Setelah terdiagnosa dan memang harus membutuhkan rawat inap, maka pasti yang pertama dilakukan adalah cek laboratorium. Dan cek laboratorium ini juga tergantung dari SDM maupun beban kerja yang ada di lab tersebut. Nah itu pun juga ada pemeriksaan yang cepat, itu istilahnya SITO, cepat harus segera dilaksanakan, atau yang pemeriksaan lab biasa tanpa. Nah itu biasanya waktu tunggunya adalah kurang dari sama dengan 140 menit sebenarnya untuk waktu tunggu laboratorium sendiri. Itu berarti udah membutuhkan waktu taruhlah 2 jam ya, 2 jam. Itu untuk yang tidak segera, tidak harus. Nah terus selanjutnya jika dia membutuhkan konsultasi dengan dokter penanggung jawab atau dokter spesialisnya, jadi dari dokter IGD sendiri harus mengkonsulkan kondisi pasien tersebut ke dokter spesialis, maka itu pun juga memerlukan waktu seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah mungkin pemeriksaan penunjang yang lain seperti ronsen, seperti itu. Nah ketika semua pemeriksaan tersebut sudah dilaksanakan, maka nanti obat-obatan dan mungkin jika pasien tersebut diinfus atau dilakukan pemasangan kateter misalnya, baru bisa dilaksanakan setelah itu. Setelah itu selesai, nah baru pasien bisa dipindah ke bangsal. Jadi mungkin ya membutuhkan waktu yang cukup
ya bisa dikatakan lama sih. Oke. Ya ini cuman ini aja dok, maksudnya takutnya kan dari teman-teman atau pemirsa yang mungkin pernah menjadi pasien itu bertanya-tanya gitu dok. Jadi ini mungkin udah diperiksa, udah dipasang infus juga udah dibilang mau dirawat inap, keluarga juga sudah setuju, tapi kok nggak dipindah-pindah gitu loh. Jadi takutnya bertanya-tanya, tapi seperti yang dijelaskan dokter Sari, ada beberapa step atau proses yang memang harus dilakukan ya dok ya, yang memang itu membutuhkan waktu untuk menunggu. Salah satunya adalah pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang lainnya. Mungkin itu pun kalau kondisi UGD sedang normal ya dok ya. Pada kondisi-kondisi tertentu UGD juga pasiennya banyak, nah itu mungkin proses itu menjadi lebih panjang lagi ya. Oke. Nah itu sebagai gambaran aja dok ya. Terus selanjutnya kalau tadi udah ya dok, kita udah membahas tentang kapan pasien perlu dirawat inap, kapan pasien perlu dirujuk. Terus untuk rawat inap sendiri tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter Sari. Nah sekarang kita mulai membahas tentang pasien yang perlu dirujuk dok. Nah untuk pasien yang perlu dirujuk sendiri sebenarnya pertimbangan memilih rumah sakit rujukan itu apa dok? Karena kan tadi seperti kita ketahui alasan merujuk dengan segala keterbatasannya itu akan dirujuk ke rumah sakit lain. Nah kadang kan pasien ditawarin di rumah sakit ini atau ini misalnya seperti itu, atau memang dipilihkan oleh dokter UGD. Nah itu pertimbangannya seperti apa dok? Supaya pemirsa itu ada gambaran gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk pemilihan rumah sakit rujukan yang seperti apa, itu yang pertama yang kita lihat itu adalah SDM, ketersediaan SDM. Jadi ketersediaan dokter spesialisnya, subspesialis seperti itu. Lalu yang kedua tadi ya sarana prasarana. Juga dipengaruhi oleh cara pembayaran dari pasien itu sendiri biasanya, karena mungkin untuk pasien-pasien yang umum itu mungkin bisa kita arahkan ke rumah sakit swasta sebenarnya, walaupun tidak menutup kemungkinan pasien-pasien yang menggunakan jaminan kesehatan juga bisa dirujuk ke rumah sakit swasta. Cuman biasanya untuk pasien-pasien yang menggunakan sistem jaminan kesehatan itu kita arahkan ke rumah sakit negeri. Itu pun juga kita lihat di sana apakah ada ketersediaan kamar dan lain-lain. Jika memang tidak ada ya pasti akan kita carikan di rumah sakit yang bisa melayani pasien tersebut. Jadi memang pertimbangannya seperti itu ya dok ya. Mungkin kaitannya dengan spesialisasi di rumah sakit itu merupakan pertimbangan utama ya dok ya. Karena salah satu alasan kita merujuk karena di sini nggak ada SDM-nya atau spesialisnya, kita rujuk ke rumah sakit lain, tentunya di rumah sakit yang ada spesialis yang dituju. Selama memang fasilitasnya ada, ruangannya ada, pasti nanti akan kita rujuk. Itu pun dengan permintaan atau persetujuan keluarga. Jadi keluarga kan mungkin pertimbangannya banyak ya dok ya, karena jarak dengan rumah. Siapa tahu kita ngomongin Boyolali aja tuh luas gitu. Jadi kadang pasien dirujuk ke rumah sakit ini karena alasannya terlalu jauh, ya kita mencoba mencarikan ke rumah sakit rujukan yang lain ya dok, yang sekiranya keluarga berkenan. Nah sekarang kalau dari merujuk sendiri sama sih dok pertanyaannya. Kalau tadi kan pasien cenderung menunggu lama bisa atau cenderung saat rawat inap. Nah kalau pada kondisi yang harus dirujuk, nah mungkin ini pemirsa atau pasien itu juga bertanya-tanya, kadang tuh itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi gitu dok, untuk proses rujukannya sendiri sebelum pasien itu dipindah atau dirujuk. Nah itu kira-kira gambarannya prosesnya seperti apa dok? Ya ini mungkin yang masyarakat belum banyak tahu ya. Kenapa sih merujuk itu biasanya sangat membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi untuk merujuk itu rumah sakit ini harus menggunakan sistem informasi rujukan terintegrasi atau yang sering disebut dengan SISRUT. Jadi SISRUT itu adalah kita memastikan bahwa rumah sakit tujuan itu ada tempat, lalu kita masukkan data pasien, nggak cuma data si pemeriksaan seluruhnya. Nah kita kirimkan melalui SISRUT tersebut. Nah nanti dari kiriman tersebut maka akan diolah oleh rumah sakit yang dituju. Setelah mereka mengolah dan memang mereka menyetujui pasien tersebut dikirim, mereka akan memberikan jawaban melalui SISRUT lagi.
ketika sudah boleh dikirim maka pasien akan dikirim. Nah tapi tidak pada kenyataannya mungkin tidak selancar itu karena beberapa kali itu adalah mungkin ada pemeriksaan yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang dituju. Itu mereka meminta tolong dong ke rumah sakit yang sebelumnya, tolong dong untuk pemeriksaan ini dilengkapi seperti itu. Nah mungkin itu yang kadang-kadang membuat lama. Antar jawaban-jawaban ini memang membutuhkan waktu yang lumayan. Oh iya, jadi ini ya dok, intinya dari rumah sakit ke rumah sakit tujuan, itu media perantaranya dalam konteks rujukan adalah Sysrute, yaitu berbasis web ya dok ya. Maksudnya menggunakan web. Menggunakan aplikasi. Oh aplikasi ya, sebenarnya udah terbantu dengan aplikasi. Cuman pada prakteknya banyak informasi yang harus diinput oleh rumah sakit awal pengirim ya. Nah terus ketika itu data sudah dikirim ke rumah sakit tujuan, nah itu mereka kan memverifikasi sebelum memperbolehkan untuk dirujuk. Nah proses itu yang memakan waktu karena kadang datanya belum lengkap dan sebagainya. Jadi prosesnya adalah kita mengirim data tambahannya, mereka juga meng-approve-nya itu butuh waktu sehingga proses itu merupakan rangkaian yang cukup panjang ya dok ya. Nah itu kalau setelah itu di approve atau terverifikasi datanya, nah itu dari pihak rumah sakit tujuan mengirimkan kabar ke rumah sakit pengirim bahwa oke, pasien ini sudah boleh dirujuk gitu ya dok ya. Oke, jadi memang prosesnya itu sendiri ya terkait dengan Sysrute itu yang memang membutuhkan waktu sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya pasien datangnya pagi bisa aja ngirimnya nanti sama yang shift siang. Begitu juga yang shift siang pasien datang siang bisa aja ngerujuknya tuh baru bisa malam harinya gitu. Jadi itu yang bikin pasien tuh kadang kok lama banget ya gitu. Ya karena itu dok, justru ini kita membahas ini karena yaitu kegelisahan dari pasien atau masyarakat. Nah itu ketika mereka merujuk atau ke rumah sakit terus dibutuhkan rujuk itu kok lama sekali gitu. Jadi itu memang karena secara regulasi rumah sakit itu untuk proses perujukan antar rumah sakit dari rumah sakit pengirim ke rumah sakit tujuan ada banyak hal yang harus dilengkapi ya. Kalau masalah Sysrute tadi yang disampaikan Dr. Sari itu adalah platform perantaranya, jadi adalah media perantaranya menggunakan Sysrute. Tapi pada dasarnya itu mulai dari awal kita kontak ke rumah sakit tujuan, apakah ada ruangan apa enggak. Kalaupun ada ruangan, yaitu beberapa data itu harus dilengkapi selengkap-lengkapnya. Setelah mereka mengapprove, mereka ngabari kita rumah sakit tujuan, baru kita bisa memulai atau istilahnya berangkat untuk merujuk seperti itu ya. Itu pun jika data sudah dianggap lengkap gitu ya. Sudah terverifikasi atau di-approve oleh rumah sakit tujuan. Oke. Terus sekarang kalau pertanyaan terkait proses merujuknya dok, nah sebenarnya pada kadang timbul pertanyaan kalau ini pada proses menunggu itu kadang ada pasien atau keluarga pasien yang karena tidak sabar menunggu mereka memilih untuk istilahnya berangkat sendiri. Jadi itu saya rasa perlu kita luruskan dok. Jadi ketika pasien atau keluarga pasien ini kok lama seperti itu, kita berangkat sendiri aja ke rumah sakit tujuan. Seperti itu tuh sebenarnya gimana dok supaya masyarakat tuh ada pencerahan yang seharusnya seperti apa gitu. Sebenarnya ketika pasien merasa tidak sabar lalu ingin berangkat sendiri itu tetap dilihat dari kondisi pasien. Jadi kalau memang kondisi pasien sudah memang harus segera dilakukan tindakan di rumah sakit sebelumnya, itu sebaiknya memang yang mendampingi proses perujukan adalah dari rumah sakit. Nah, ketika memang pasien itu tetap tidak mau didampingi oleh pihak rumah sakit, tetap harus ada surat tanda tangan penolakan bahwa pasien tidak mau mendapatkan pelayanan dari rumah sakit karena kan itu memang beresiko. Karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi nanti selama perjalanan seperti itu. Kecuali beda mungkin untuk pasien-pasien yang kondisinya memang masih bisa berangkat sendiri seperti itu. Itu pun tetap harus ada surat tanda tangan penolakan. Bedanya ketika pasien memang sudah menolak,
dan tidak mau didampingi oleh rumah sakit, maka sistem Sisruta itu gugur seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada layanan awal di sini. Jadi nggak diinfus, pasien tidak diterapi seperti itu, pasien berangkat sendiri. Oke. Gitu. Justru tujuan kita pengen meluruskan itu dok. Jadi maksudnya ketika pasien itu datang ke rumah sakit kan berharap dapat pelayanan, terus diputuskan merujuk. Nah, sudah ada tindakan awal misalnya diinfus dan sebagainya. Nah, berarti proses terlepas dari sistem Sisruta tadi yang memang membutuhkan waktu, tapi proses yang benar adalah rumah sakit awal atau pengirim itu mengirim menggunakan ambulan dan didampingi oleh tenaga medis ya, minimal perawat atau pada kondisi-kondisi tertentu kan dokter atau bidannya juga harus berangkat tergantung kondisi pasiennya. Nah, tapi ketika tadi pada kondisi yang memang keluarga pasien atau pasien kok merasa kita mending berangkat sendiri misalnya, nah itu sebenarnya itu konteksnya bukan lagi merujuk ya dok atau dirujuk. Jadi itu atas permintaan keluarga ya, kita statusnya sebagai rumah sakit, pasien itu seperti pulang paksa gitu, istilahnya pulang paksa atau atas permintaan sendiri, sehingga mengabaikan proses rujukan dan dan perawatan di awal ya dok ya. Dalam artian semua perawatan yang sudah diterima misalnya infus dan sebagainya itu ya otomatis dilepas karena pasien itu keluar dari rumah sakit. Nah kemudian perkara itu pasien itu berangkat sendiri, yaitu memang menjadi hak pasien, tapi rumah sakit dalam hal ini sudah tidak bertanggung jawab lagi. Iya, karena memang sebenarnya itu proses yang tidak kita harapkan. Harapannya kan pasien berkenan menunggu. Jadi harapannya sesuai proses atau sesuai alurnya, bahwa pasien ini butuh dirujuk, kita dalam proses mencari rujukan, terus proses memverifikasi lewat Sisruta tadi, pasien berkenan menunggu sampai terverifikasi dan terapprove, lalu kita antar atau kita dampingi sampai ke rumah sakit tujuan. Sehingga pada kondisi tertentu tadi, yaitu memang tetap menjadi hak pasien, maksudnya pasien itu sebenarnya berhak, tapi kita tetap mengedukasi atau menjelaskan ke pasien bahwa sebaiknya pasien ini memang benar-benar harus dirujuk dengan pengawasan oleh tenaga medis gitu ya, ya supaya nggak menjadi salah tangkap gitu dok, karena takutnya itu menjadi sebuah hal yang dianggap dok, maksudnya takutnya itu digampangi gitu loh, maksudnya ya kita nggak berharap seperti itu. Jadi harapannya pemirsa atau keluarga pemirsa atau masyarakat di Boyolali tidak gampang ketika proses rujukan itu seharusnya melalui sebuah proses yang panjang yang dengan nanti ujungnya adalah diantar oleh rumah sakit menggunakan ambulans oleh dokter atau tenaga medis didampingi. Ya harapannya proses itu diikuti gitu, jangan dipotong dengan pengen pulang atau pengen berangkat sendiri, karena itu sebenarnya di luar prosedur yang memang hak pasien, tapi itu berisiko karena kita nggak tahu, seperti tadi disampaikan Dr. Sari, ketika dalam prosesnya itu terjadi penurunan kondisi dan sebagainya, itu sangat tidak diharapkan. Seperti itu ya dok ya. Iya, tetap kita berikan edukasi sebenarnya. Jika pasien-pasien itu ingin berangkat sendiri itu terus dari pihak rumah sakit juga tidak membiarkan begitu saja. Tetap kita selalu mengedukasi baik buruknya terhadap keputusan yang diambil oleh pasien tersebut. Iya dok. Jadi harapannya itu bisa mencerahkan atau memberikan gambaran bahwasanya proses rujukan itu sebaiknya atau itu semua demi kepentingan pasien ya dok ya, itu harus diikuti dari proses awal sampai pasien itu benar-benar dihantarkan ke rumah sakit tujuan. Terus kalau kaitannya dengan mungkin ini dok, timbul pertanyaan, kalau pasien itu di rumah sakit awal ketika datang itu dengan kasus gawat daruratan menggunakan BPJS, kan harapannya memang dirawat di rumah sakit yang didatangi oleh pasien, misalnya di Umi Barokah, datang pasien di Umi Barokah dengan kondisi gawat daruratan, harapannya bisa dirawat inap di rumah sakit Umi Barokah, tapi kenyataannya harus dirujuk. Nah, ketika di Umi Barokah itu pasien di UGD itu menggunakan
BPJS atau jaminan sosial, dan nanti di rumah sakit tujuan seperti apa dok? Apakah BPJS itu bisa dipakai 2 kali, di rumah sakit awal atau saat pasien itu datang di UGD, nah terus dirujuk ke rumah sakit lain, taruhlah di rumah sakit umum daerah di Boyolali, nah itu ketika di sana dirawat inap, nanti status BPJS-nya seperti apa ya dok ya? Oh ya, jadi untuk BPJS sendiri itu ketika memang pasien itu dalam kondisi gawat darurat, datang ke IGD, maka penyakit tersebut bisa diklaimkan. Nah, itu bisa dilihat dari awal pemeriksaan fisik pastinya, lalu pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan tambahan yang lain seperti itu untuk menunjukkan bahwa pasien ini benar-benar emergensi. Nah, untuk BPJS sendiri terklaim ketika selama dia dirujuk, misalnya di rumah sakit Umi Barokah, dia datang kurang dari 6 jam lalu dirujuk ke rumah sakit tujuan, maka klaim yang di rumah sakit Umi Barokah ini sebagai klaim rawat jalan, sehingga pasien tidak perlu membayar di rumah sakit Umi Barokah. Nah, untuk di rumah sakit selanjutnya, maka tetap bisa digunakan BPJS tersebut untuk sesuai dengan penyakitnya nanti, diagnosa penyakitnya nanti. Begitu juga ketika pasien tersebut sudah sempat dirawat di Umi Barokah, itu tetap nanti bisa diklaimkan sebagai rawat inap sesuai diagnosa di rumah sakit tujuannya, juga bisa diklaimkan lagi. Jadi yang penting alasannya itu jelas dan tepat, apa sih alasan kita merujuk gitu, bisa digunakan. Oke, jadi tadi dokter Sari mencontohkan 2 hal, ketika pasien itu dirujuk memang dari UGD atau pada kondisi-kondisi tertentu pasien itu sebenarnya sudah dirawat inap ya dok ya. Jadi taruhlah dirawat inap selama misalnya di Umi Barokah 2 hari misalnya seperti itu. Nah, karena kondisi tertentu, misalnya ada penurunan kondisi, memerlukan perawatan lebih lanjut, harus dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, itu juga konteksnya merujuk, itu pun bisa. Kalau tadi ketika pasien itu datang di UGD itu terus kemudian harus dirujuk, nah itu ketika di UGD itu menggunakan atau bisa digunakan karena statusnya sebagai rawat jalan ya dok ya. Jika kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam untuk selama di IGD. Nah, kemudian di rumah sakit tujuan juga bisa digunakan untuk jaminan kesehatannya sebagai rawat inap seperti itu. Terus tadi untuk kondisi yang memang sebenarnya sudah sempat dirawat inap di rumah sakit awal atau taruhlah di Umi Barokah, kemudian setelah 1 atau 2 hari dirujuk, itu juga bisa karena memang selama memang itu memang kondisi-kondisi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ya dok ya. Oke, jadi sepertinya nggak usah timbul kekhawatiran ya dok ya. Jadi untuk pemakaian BPJS atau jaminan kesehatan itu bisa digunakan baik itu di rumah sakit awal atau di rumah sakit yang setelah pasien dirujuk. Oke. Mungkin ini dok, terakhir dok sebelum kita tutup, kaitannya dengan pasien-pasien yang akan melahirkan. Jadi karena rumah sakit Umi Barokah sendiri memang banyak pasien-pasien ibu hamil yang akan melahirkan. Nah, ini kalau pada pasien-pasien yang akan melahirkan itu ketika datang ke bidan atau ke puskesmas, nah itu untuk proses rujukannya itu seperti apa ya dok ya seharusnya? Untuk FKTP sendiri sebenarnya belum menggunakan sistem informasi rujukan tadi atau Sisruta. Mereka biasanya telepon, harusnya sesuai SPO-nya mereka telepon ke rumah sakit yang dituju, taruhlah rumah sakit Umi Barokah. Mereka menelpon untuk menanyakan ketersediaan kamar atau dokter spesialisnya seperti itu. Nah, untuk pasien-pasien kebidanan yang akan dirujuk, ini memang sebaiknya adalah diantar oleh bidan atau dari puskesmas, karena bagaimanapun pasien-pasien yang dirujuk ke rumah sakit adalah bukan pasien biasa. Karena kalau pasien biasa pasti akan bisa dilakukan perawatan di FKTP atau di bidan. Tapi pasien-pasien tersebut pasti mungkin ada satu kondisi yang memang harus dirujuk. Nah, itu sebaiknya memang harus diantarkan oleh bidan atau puskesmas, karena kita tidak tahu apa yang terjadi saat perjalanan, apalagi ibu-ibu dengan tensi tinggi, kehamilan dengan tensi tinggi, kehamilan dengan sesak nafas, seperti itu. Jadi memang sama seperti rumah sakit, sebaiknya pasien untuk lepas rujuk itu dihindari seperti itu. Oke, jadi
pada prosesnya itu karena konteksnya pasien itu perlu dirujuk, berarti kan pasti ada alasannya ya, apapun alasannya itu perlu dirujuk. Nah, sehingga khususnya pada pasien ibu hamil yang mau melahirkan dari bidan maupun dari puskesmas, harapannya bisa didampingi oleh rekan-rekan bidan, ya, sehingga selama proses perjalanan ke rumah sakit itu bisa terpantau gitu ya, Dok. Itu pun sudah melewati proses yang harus dilalui. Jadi rekan-rekan bidan atau puskesmas itu telepon dulu ke rumah sakit. Ketika rumah sakit sudah mempersilahkan untuk rujuk, jadi pasien didampingi untuk pergi ke rumah sakit melalui IGD. Seperti itu ya. Nah, terus ini Dok, mungkin tadi udah berbicara beberapa hal ya terkait rawat inap sama rujukan. Nah, ini mungkin kita sedikit menyambungkan ke COVID, Dok, atau corona ya. Jadi pada kondisi ini itu kan pasien atau rumah sakit itu tidak semua bisa atau melakukan perawatan pasien COVID. Nah, mungkin sekalian kita review atau kita jelaskan aja Dok, maksudnya Pak, sebenarnya peran-peran masing-masing rumah sakit untuk saat ini itu seperti apa? Rumah sakit mana yang memang tugasnya itu untuk merawat pasien COVID, rumah sakit mana yang lainnya yang memang sebatas untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal, seperti itu Dok. Ya, untuk hubungannya dengan pasien-pasien COVID ya, dan kebetulan ini memang Boyolali mulai ada pasien yang positif COVID, mungkin per hari ini ada 4 yang positif COVID ya. Semoga tidak nambah lagi nih. Jadi memang untuk rumah sakit Umi Baraka sendiri, itu kan rumah sakit tipe D, mungkin rumah sakit tipe D yang lain di sekitar Boyolali ini banyak, hampir mayoritas adalah rumah sakit tipe D ya. Karena pemerintah Boyolali sudah membangun rumah sakit darurat COVID, di mana rumah sakit tersebut itu khusus untuk merawat pasien-pasien COVID dengan kondisi ringan sampai sedang, seperti itu. Untuk kondisi-kondisi yang berat mungkin tetap akan dikirim ke RSPA atau kita akan kirim langsung ke rumah sakit Muardi Solo atau rumah sakit ONS atau rumah sakit Arya Wirawan Salatiga. Nah, untuk rumah sakit Umi Baraka sendiri masih tahap kita diwajibkan untuk menerima pasien dengan melakukan pemeriksaan, lalu anamnesa, screening awal dengan memeriksa laboratorium dan ronsen. Ketika memang dari pemeriksaan ronsen tersebut itu menunjukkan tanda-tanda gambaran pneumonia atau khas adanya COVID-19 ini, maka kita itu harus merujuk ke rumah sakit yang lebih berkompeten dalam merawat pasien-pasien tersebut. Mungkin kalau alurnya agak beda ya sama sisrute untuk pasien-pasien umum ya, pasien-pasien biasa yang bukan COVID. Yang dilakukan untuk pasien-pasien COVID ini adalah kita telepon hotline dulu. Hotline ini menyambungkan dengan rumah sakit darurat COVID ya. Nanti di sana akan dijawab oleh DPJP dengan menunjukkan hasil pemeriksaan fisik, hasil screening, serta pemeriksaan penunjang yang lain. Maka nanti dari pihak rumah sakit, dari pihak dokter spesialis parunya akan memberikan jawaban apakah pasien tersebut dirawat di RS darurat COVID atau harus dirawat di rumah sakit RSPA atau rumah sakit yang lain. Nah, ketika nanti memang dari rumah sakit itu, dari dokter spesialis sudah menentukan akan dirawat di mana, ternyata rumah sakit darurat COVID ini boleh mereka menyediakan layanan untuk penjemputan pasien di rumah sakit awal seperti itu. Misal ada pasien di rumah sakit tipe D, sudah diteleponkan hotline dengan pelaporan kondisinya seperti A, B, C, maka rumah sakit darurat COVID nanti bisa menjemput ke rumah sakit awal tersebut, pasien-pasien di rumah sakit awal tersebut. Kaitannya dengan COVID itu memang sampai saat ini sifatnya masih ada pengelompokan atau bukan pengelompokan, maksudnya sesuai dengan kompetensi rumah sakit. Untuk rumah sakit yang memang
sudah dapat melakukan perawatan pasien COVID itu ya rumah sakit besar seperti kalau di Boyolali sendiri rumah sakit umum daerah utamanya itu rumah sakit Pandanaran, terus rumah sakit mungkin di Solo ada Muardi dan rumah sakit UNS, terus di Salatiga ada rumah sakit Aryo Wirawan. Nah karena ini kaitannya dengan fasilitas ya dok ya, karena membutuhkan ruang isolasi dan sebagainya. Nah cuman untuk karena ini bentuk karena ini sebuah pandemi dan bentuk upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah Boyolali juga membangun atau menyelenggarakan rumah sakit khusus darurat khusus COVID ya. Jadi itu tapi dalam hal ini pasien-pasien yang dikirim ke sana yang dengan keluhan-keluhan yang tidak berat, tapi memang sudah terindikasi mengarah ke COVID. Nah, sehingga dilakukan isolasi dan pemeriksaan lebih lanjut di sana. Tapi untuk kondisi-kondisi pasien yang dengan kondisi tertentu, khususnya memang sudah lebih berat, itu mau nggak mau harus dirujuk ke pasien RSPA atau Muardi seperti itu ya, karena memang pemeriksaannya atau perawatannya butuh lebih intensif. Nah, kalau rumah sakit Umi Barokah sendiri tadi disampaikan karena kita sebagai rumah sakit kita memang harus mau nggak mau turut membantu atau berperan ya, salah satunya dengan melakukan screening ya dok ya pada pasien screening awal pada pasien-pasien yang memang datang ke UGD atau rawat jalan harus di screening. Kalau memang mengarah ke sana ya akan kita lakukan tindakan, paling nggak kita screen awal itu sampai dengan cek lab sampai sama ronsen ya. Kalau mengarah ke sana harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit rujukan yang kita sampaikan tadi. Karena memang untuk penegakan diagnosis yang definitif tidak memungkinkan untuk dilakukan di rumah sakit Umi Barokah seperti itu. Jadi kita memang fungsinya membantu screening saja. Oke, nah ini mungkin kalau dari diskusi kita ini kaitannya dengan rawat inap atau rumah sakit pasien yang memang membutuhkan dirawat inap sama dirujuk, saya rasa memang sudah ini ya dok ya, sudah cukup mencakup semua ya. Ada beberapa hal tadi yang memang kita ingin tahu, kita ingin masyarakat semakin paham kaitannya dengan rawat inap sama rujuk, sebenarnya proses apa saja yang dilewati sehingga masyarakat atau pemirsa semakin tahu. Jadi kalau datang ke rumah sakit harapannya nggak was-was atau nggak bingung, kok aku harus dirujuk tuh kenapa? Kok aku harus dirawat inap kenapa? Karena kan kadang itu mungkin kekhawatiran yang secara nggak langsung dirasakan ya dok ya. Ketika pasien itu dirujuk tuh mungkin pikirannya ini kenapa? Padahal sebenarnya hanya karena bisa aja hanya karena penuh karena atau spesialisnya memang tidak ada seperti itu. Nah, pun itu kita rujuk dengan sebuah prosedur atau serangkaian prosedur yang semua demi kesembuhan peserta atau kepentingan pasien. Jadi saya rasa itu bukan sebuah kondisi yang perlu dikhawatirkan. Nah, pun dalam prosesnya yang panjang, yaitu memang kita himbau atau kita edukasikan ke pasien atau keluarga pasien sehingga tidak malah meminta untuk berangkat sendiri dan sebagainya. Padahal itu kan sebuah proses yang memang harus dijalani serangkaian prosesnya. Kalau saya rasa itu ya dok ya, mungkin dokter Sari ada mau ditambahkan nggak dok terkait dengan rawat inap maupun perujukan pasien? Ya ini sih mungkin tambahannya adalah karena situasi pandemi ini, kita kan tidak tahu apakah pasien yang datang itu ternyata positif COVID atau enggak dengan gejala-gejala yang mungkin mengarah ke sana. Alangkah lebih baiknya dari keluarga itu sedikit bersabar, karena ketika pasien-pasien ini memang terindikasi COVID, ketika tidak mau dirujuk dari pihak rumah sakit, ini justru akan membuat semakin bahaya, karena kan istilahnya trackingnya kan susah, istilahnya lepas rujuk ya. Jadi pasien berangkat sendiri, kita nggak tahu nanti di jalan itu ketemu siapa. Nah, justru ini yang dikhawatirkan adalah rantai penularannya itu akan semakin luas dan melebar. Jika dirujuk dari rumah sakit awal langsung ke rumah sakit yang dirujuk, maka trackingnya akan lebih mudah gitu. Jadi kita membantu dinas kesehatan juga, dan kita juga membantu istilahnya menurunkan
kemungkinan penularannya. Oke. Ya, jadi tadi Dokter Sari menghimbau untuk kita semua. Jadi harapannya ya memang untuk pada pasien-pasien tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang secara pemeriksaan atau secara pendataan itu mengarah ke sana. Yang mana itu kita sebagai rumah sakit sesuai fungsi screening kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah itu tadi Dokter Sari menghimbau untuk kooperatif gitu ya. Jadi kalau memang dirujuk atau diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, yaitu harapannya berkenan gitu. Karena kalau tidak berkenan, pasien istilahnya meminta untuk pulang paksa. Nah itu padahal pasien itu sudah terpapar mungkin karena dari pemeriksaan awal dicurigai ke arah sana. Nah itu terindikasi positif. Nah itu malah nanti ketika itu pasien pulang tidak terlacak pasien kemana dan sebagainya. Dan kita tidak tahu apakah pasien berangkat sendiri ke rumah sakit. Oh iya, jadi itu harapannya. Atau malah isolasi sendiri di rumah gitu. Takutnya ketika nanti kondisi semakin berat kan orang-orang sekitarnya juga kemungkinan terpaparnya lebih besar. Oke, pada intinya ini ya Dok ya, yang penting masing-masing itu bisa menjaga diri juga ya Dok ya. Dan dalam hal ini itu supaya proses pelacakan itu mudah gitu. Proses pelacakan ketika memang diantar oleh rumah sakit itu kan terlacak dengan jelas gitu. Kalaupun nanti ternyata hasilnya negatif ya alhamdulillah pasien bisa pulang terus tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut atau perawatan lebih lanjut. Oke. Ya mungkin seperti itu ya Dok ya. Kemarin juga ini saya mengingatkan juga ini sih Dok, kemarin saya dengan di video sebelumnya tadi karena ini materinya tentang rujukan, di video sebelumnya juga waktu itu dengan Dr. Imam Pranoto sudah membahas tentang rujukan berjenjang dan istilahnya pasien rujuk balik Dok. Maksudnya mungkin mungkin mengingatkan ke pemirsa kalau terkait dengan rujukan, kemarin ada di video sebelumnya Dr. Imam juga membahas tentang pasien rujuk balik dan rujukan berjenjang. Nah, mungkin bisa ditonton juga di sana ya Dok ya. Seperti itu. Terus kalau pesan dari Dokter Sari terkait untuk ke masyarakat terkait COVID ini seperti apa Dok? Maksudnya kan ini masih selama pandemi ini kita masih harus tetap menjaga diri, memakai masker, jangan lupa cuci tangan. Nah itu monggo Dokter Sari. Ya kalau saya sih berpesan karena ini sepertinya mungkin bukan dari pertengahan pandemi atau akhir. Seperti di bulan ini justru masih awal dari pandemi. Ketika baru ditemukan ternyata sudah ada yang positif 1, di hari berikutnya penambahannya langsung 3 positif 4. Jadi masyarakat Boyolali harap sangat berhati-hati, nggak usah keluar rumah jika memang tidak perlu. Masker kain digunakan jika memang sangat perlu untuk keluar. Tapi yang paling penting adalah tidak usah keluar rumah dulu. Kecuali memang ada yang bekerja ya, kalau bekerja memang harus dilakukan. Tadi sudah kita lakukan himbauan terkait dengan COVID. Jadi untuk agenda atau video keempat ini, episode keempat ini kaitannya dengan rawat inap dan rujukan, kita akhiri ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Sari sudah berkenan untuk hadir ke studio ya Dok ya. Nah, mungkin nanti kedepannya kita ngobrolin hal-hal yang lain lagi juga. Jangan bosan ya Dok ya untuk hadir ke studio. Terima kasih buat pemirsa yang sudah berkenan untuk menonton video keempat atau bahkan sudah mengikuti video dari Nur Bayu Barokah Show dari video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.